Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para alim, para sesepuh, para orang tuaku, hadirin hadirat jamaah maghrib dan jamaah isya Masjid Raya Sidendreng Rapang yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali mengulangi ucapan syukur pada Allah karena pada maghrib malam hari ini kita berada di tempat suci penuh berkah, berada dalam satu acara rangkaian ibadah, salat maghrib dan nunggu salat isya diisi dengan halakah pengajian kita. Dalam satu riwayat, kalau tidak salah saya baca di bukunya Imam Al-Hashimi Mukhtarul Ahadis, ada satu riwayat narampai Nabi SAW, innaka fi salatin man tadhartumuha. Kalian itu dihitung salat atau dapat pahala salat man tadhartumuha, selama kalian menunggu waktu salat. Sehingga Imam Al-Qasimi dalam Mau'izatul Mu'minin mengatakan, di jajing atau tudang, dua pahalanya jalan atau tiga atau empat atau lebih. Aganna naita kupung Allah Ta'ala yarwatinna. Ada yang datang ke masjid, saya mau pergi sholat berjamaah. Pahalanya lain. Saya sesudah berjamaah mau ikut majelis taklim. Jalan juga pahalanya. Saya habis nunggu sholat maghrib, nunggu salat isya, jalan juga pahalanya. Kata Imam Al-Qasimi dalam Mau'izatul Mu'minin, satu rangkaian gerakan bisa pahala 2-3 jalan tergantung okuniata. Maka marilah kita pengajian sambil nunggu salat isya. Pengajian saya ngajak Bapak Ibu untuk diawali dengan ucapan ulama besar, qala Qatadah. Apapun dibahas kalau di sini pasti siaran ulang karena pengajian rutin setiap malam Senin. Maka dia Qatadah, al-khusyu'u fil qalbi huwal khawfu wa ghaddul basar fis shalah. Yang dinamakan khusyuk itu adalah al-khawf, rasa takut. Wa ghaddul basari fis shalah, kalau dalam salat itu adalah menundukkan pandangan. Wakila, satu pendapat juga mengatakan al-khusyu'u layyinul qalb, kelembutan hati, wa khudu' dan ketundukannya, warikatu wa sukunuhu dan ketenangannya. Kalau dilihat arti khusyuk di sini, tidak ada yang berarti tidak ingat orang. Karena biasa orang seakan-akan kalau khusyuk orang di negara riseng. Seakan-akan itu ingatan itu hilang. Padahal khusyuk itu tidak begitu. Arahnya ini sasarannya adalah ke hati. Di sini juga di buku rujukan dikatakan, qala Ibnu Jauzi fi tafsir, al-khusyu'u halatun fil qalbi minal khawfi wal muraqabah. Khusyuk itu adalah kondisi hati, yaitu takut dan muraqabah. Merasa diintai, merasa diperhatikan oleh Allah. Jadi tidak ada khusyuk yang mengatakan bahwa kita khusyuk itu hilang ingatan. Iya.
Jadi ketundukan batin, ketundukan jiwa, kemudian diliputi rasa takut, itulah khusyuk. Imam Syafi'i, Imamul Ghazali mengatakan bahwa seandainya manusia kepalanya ini adalah hati, yang lain ini badan, tangan, mata, dan lain adalah pasukannya. Bosnya itu adalah hati. Jadi akan tanah pandritata dalam menjalankan aktivitas kita sebagai hamba masompa kupung Allah Ta'ala, ajak terlupai untuk tiwi atita. Inilah yang mau kita bahas di waktu yang singkat sampai masuk Isya. Ajak terlupai untuk laitiwi atie dari semua pekerjaan kita. Nasabah itu niat ruhnya ibadah. Bayangkan kalau orang kehilangan ruh, mati, tidak ada. Kalau jasad kita ini masuk ruh, matilah kita. Rohnya ibadah, niat, dan niat itu ada dalam hati kita. Kekhusyuan, keikhlasan, sentralnya itu di hati. Di hati sentralnya. Makanya Rasulullah SAW pernah menunjuk ke hatinya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi salasa marrat. Kata Rasulullah, itu ketakwaan itu ada di sini. Dari sini. Wa asyara ila sadrihi salasa marrat. Diulang 3 kali. Oke, monrohe. Oke. Kenapa di sini? Karena ruhnya amal itu adalah kekhusyuan dan niat lurus tak. Dan itu tinggal dalam hati. Kalau hati sudah khusyuk, kalau hati sudah ikhlas, insya Allah yang lain ini ikut. Makanya ketika Rasulullah SAW ada seorang laki-laki, naita itu Nabi tamas sempajang, main-main dengan jenggotnya. Allah. Orang Arab. Dilihat langsung oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Lau khasha'a qalbuhu, la khasha'a jawarihuhu." Coba nanaseng khusyuk atinna ye, pasti khusyuk itu anggota badannya. Berarti ini gerakan-gerakan main-main dengan jenggot ini adalah tanda bahwa ini hatinya tidak khusyuk, karena yang di luar tidak khusyuk. Jadi sentralnya itu ada di dalam hati kita. Biasanya orang membahasnya hanya dalam ibadah ritual. Sempajang, masikri, mengaji, mau puasa, haji. Biasanya ditekankan di situ. Tapi sebenarnya kotoman ini bukan hanya di situ. Bukan hanya di ibadah mahdamah sumpah. Di semua gerakan kita itu hati harus dibawa. Saya membaca buku, buku andalannya orang pesantren namanya Ta'limul Muta'allim. Itu buku sangat terkenal kalau di pesantren. Ta'lim itu mengajar, al-muta'allim pelajar. Jadi tuntunan belajar bagi seorang pelajar, ditulis oleh Imam Az-Zarnuji. Di dalam buku itu ada satu riwayat yang maknanya begini, saya tidak hafal full Bapak Ibu. Kam min a'malin yatasawwaru bi'amalid dunya. Maka dari Nabi tasyari itu egana, maksudnya banyak sekali amal narekoirite polisaliwang amalak lino. Tetapi kalau diterusuri isinya, itu adalah amal akhirat, amal yang diridhoi oleh Allah. Irita polisaliwang amalak lino na jamay yatawiye.
Tetapi kalau ditelusuri ke dalam hatinya, amal akhirat najama sehingga amalnya jalan terus. Tegana yasa. Yang paling akrab ke kita adalah mencari nafkah. Mencari nafkah ini harus kita kontrol baik-baik supaya kita tidak larut dalam rutinitas non pahala, non ibadah. Karena itulah yang menyita banyak waktu tak. Masam pajang 5 menit salatnya rangkaiannya ya 1 jam, setengah jam. Tapi kalau mak jam ki, oppo galungnya, oppo pasai, oppo kantore, berapa jam habis? Kalau ini tidak di-manage dengan baik, jangan sampai ini menjadi amalan-amalan lino. Ilalungi ko akhirat ko padang masar, lailau ko pong Allah Ta'ala. Kenapa tidak ada pahalanya? Karena kita tidak perbaiki waktu hidup di dunia. Berdasar hadis ini apa? Nasa nabita. Kami na amalin yatasawwaru bi amalid dunia. Syari tu igana amala narikulay paresay sa libang amala lino. Tetapi kalau ditelusuri isinya amala akhirat. Wa kami na amalin syari tu igana amala narikoy rita poli sa libang amala akhirat. Akhirat ini. Padahal narikoy ditelusuri ke dalam amala lino iya. Ke dalam mana itu? Ke dalam sini. Di dalam sini. Makanya Rasulullah mengatakan takwa itu di sini. Sebab kalau di sini lepas, amal akhirat bisa menjadi amal dunia. Kalau ini bagus, amal dunia bisa menjadi amal akhirat. Kita bahas dulu ini mencari nafkah. Kapagalu, ada pekerja bangunan, ada kantoran, ada papalu. Berapa waktu? Banyak sekali diambil. Bagaimana statusnya itu amal? Tergantung di sini. Di sini kontrolnya. Di sini 47 ragagai. Menjadi amalkah ini atau menjadi satu kesia-siaan atau menjadi sesuatu yang remang-remang. Dan dari statusnya ini ibadah atau akhirat kayak ini atau lino ini. Maka harus diperjelas. Kita kembali ke konsep agama. Maka dari Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Panggilan untuk semua manusia. Wahai semua manusia, makanlah yang di bumi ini halalan tayyiba. Halal lagi baik. Jadi halal, baik. Berarti mencari nafkah halal, perintah boleh rupa. Nah, turun ke lembar bagian tengah itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Khusus kepada orang yang beriman. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah min tayyibat. Dari yang baik-baik. Dan saya rezekikan kepadamu. Di dalam hadis kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun. Mencari rezeki halal itu wajib hukumnya. Siapa yang wajibkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencari nafkah bukan sesuatu yang sia-sia, Bapak. Karena ada dasar patokannya Al-Quran ada, hadis ada. Tinggal di mana lepat 3, lepat 7 ya? Di sini. Maka kita mencari rezeki halal ke tempat kerja itu lepat 7 kuatie. Untuk apa kita pergi? Hanya supaya kita mengimbangi ini kehidupan modern, orang semua maju. Kalau tidak bekerja kayak ini, ketinggalan kayak ini dipanggil tetangga-tetanggaku. Kalau ini yang dorong kita pergi ke sana, taniana pun Allah Ta'ala di sana, ini hanya mau bersaing dengan tetangga-tetangga. Pergi di akhirat nanti, minta pahala, boleh jadi, na'udzubillah. Tapi mudah-mudahan Allah merahmati, Allah maha pengampun. Mudah-mudahan masih dikasih pahala resota. Tapi wadi jaji nasab Allah Ta'ala, tanian tuh, iya iko, loko kaimulilau, karena kamu ini hanya bersaing dengan tetangga-tetanggamu dalam hal materi. Pergi sana cari pahalamu di sana, bukan untuk saya. Bagaimana kalau jawabannya begitu? Makanya 47 di sini. Wah, ini kalau tidak mencari nafkah ini, nggak enteng ke orang ini. Misalnya Pak, bisa saja begitu.
neces mana nih kendaraan na tahu, neces mana nih bola na tahu. Kemudian dalam hati tak mengatakan, oh ya kuda usia Abu Ma'jama ye. Ai nangga ente kah orang ini? Maka kita pergi bekerja keras. Gara-gara kita tidak mau dianggap enteng orang. Apa yang mendorong kita ke tempat kerja? Tanian apa Allah Ta'ala ya? Bukan Allah. Bukan Allah. Ia nasa Nabi ta. Patujui sini. Tetapi kalau kita keluar lepas singi. Nanti jadi maita memang kalau dibahas lama. Memang lama kalau disebut begini, ya Allah saya keluar mencari nafkah, mencari rezeki halal, menjalankan perintah tak puang. Meta karena lidah, tapi kalau hati tek selesai. Pung Allah Ta'ala berangkat ke sana. 5 jam bekerja. Dia nampak aja meroki malaikat rakib. Decing. Kenapa? Dia star dari menjalankan perintah Allah. Jadi bukan hanya salat yang mau lipat 7 kupuangnya. Termasuk aktivitas yang menyita banyak waktu ini. Bapak Ibu, ini pekerjaan kita ini menyita banyak waktu. Jangan sampai menjadi kesia-siaan. Jangan sampai menjadi kesia-siaan. Harus jelas kenapa kita ini mencari nafkah. Star dari surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Sapaka dalil halal puang. Jadi itu harus hadir, harus dihadirkan. Kalau tidak hadir di saat awal mau bekerja di sini, Allahu Akbar. Inna salati majepu sempajakku wa nusuki pakasiwiaku wa mahyaya. Tuoku puang. Di dalam tuo ini angkaya sereso. Maka ini bacaan harus diresapi ketika salat. Ini transaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Resoku puang lillahi rabbil alamin. Untuk idik mana. Jadi sudah hilang niat hanya cari status, hanya mau dihormati, hanya mau dihargai, tidak mau diremehkan orang. Hilanglah itu. Sehingga pekerjaan kita ini semua jelas tertuju kepada Allah. Harus lepat tuju mana kepuangnya. Karena memang untuk itu Allah ciptakan di sini. Untuk apa kita di sini di dunia? Manassa. Kau diselengi manassa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia itu pancaji jin dan manusia kecuali satu tujuannya. Masompa kuya. Ada pas masompa mahdah. Ada ibadah dalam artian menjalankan perintah, termasuk menjalankan perintah adalah mencari nafkah. Kafa bil mar'i isman ayyudayyi amayyakut. Dalam kitab Sahih Muslim. Cukuplah orang dianggap berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Kita sebagai suami ini, Bapak Ibu, Bapak-bapak sebagai suami, kita punya tanggungan menafkahi keluarga. Dianggap berdosa kalau kita menyia-nyiakan tidak pergi kerja. Berdosa kita. Maka mencari nafkah itu adalah satu kewajiban. Karena dia perintah dari Allah, maka ketika kita kerja, laipat tuju kupung Allah Ta'ala. Jangan dipalesei. Hanya mau bersaing dari segi materi dengan tetangga. Apa nak bilang orang kalau saya... apa nak bilang orang ini berarti kita ini bukan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini ada orang yang bilang sama saya, tapi ini tidak gibah karena saya tidak sebut orangnya, orang kampungnya juga tidak saya sebut. Akan apa enggak? Ya anu tu naseng, palelu dolar. Wah, dalam hatiku, uang kelinga bawa. Palelu dolar. Dari ke hatinya. Dari ke hatinya. Karena ini yang di dalam ini hanya yang punya hati yang miseng isi bawah Allah Ta'ala. Kita tidak bisa menilai ada orang rajin bekerja, hanya datang sholat ketika sholat fardu kurang sholat sunnahnya, kemudian kita mengatakan perlu dolar. Belum tentu, karena hatinya kita tidak bisa telusuri. Bapak Ibu sekalian, jadi apapun kita kerja ini hati jangan ditinggalkan. Maka tidak boleh dipertentangkan kulit dengan isi, dua-duanya penting. Jadi kalau kita kerja kulitnya,
tetong, rokok, suju, oli ini. Lisekna aga hati. Situ dia. Dan inilah yang sulit. Yang sulit hanya gampang diceramahkan. Prakteknya sangat sulit. Dibutuhkan namanya dalam ilmu akhlak mujahadah. Mujahadah itu perjuangan keras. Sehingga mujahadah itu tidak denangkan apa itu. Nanti meninggal orang baru berhenti mujahadah. Berjuang. Melawan ini yang di dalam. Bapak Ibu sekalian. Itu kata Rasulullah dalam riwayat itu. Siare tu egana. Jama-jamang narik koirita polis salibang amalak lino. Itu tadi. Oko galungi. Koirita amalak lino. Kerja bangunan amalak lino. Mak balu ke saya malak lino. Tapi Allah ngerti. Ini bukan pekerjaan dunia, ini akhirat. Dari mana Allah tahu? Dari hatinya. Itu seperti tadi. Nah apa susahnya? Cuma kadang kita lupa. Maka niat ini tidak boleh tercecer di rumah. Harus dibawa di semua aktivitas kita. Tidak boleh tercecer. Jangan sampai ini pekerjaan remang-remang. Dena jelas untuk siapa kita kerja ini. Harus. Nah susah kalau orang tidak berwarna. Harus berwarna ini pekerjaan. Lillahi ta'ala kayak rekade. Harus dikasih warna. Lillahi ta'ala starnya ini. Maka berapa jam habis. Tercatat sebagai deceng. Maka Andre Guru Wahab Zakaria. Ulama besarnya Sulawesi Selatan mengatakan. Wadid tujaji, ayunan cangkulnya petani itu lebih besar pahalanya daripada putaran tasbihnya ahli ibadah. Tapi itu kan harus dibahas baik. Jangan ada yang tersinggung. Dari mana itu kualitasnya berbeda? Boleh kuatina. Entah ulama siapa dalam buku saya baca. Minggu lalu ini buku saya baca. Angkasi di pandrita na ita tahu masampaja makai taterito poko masigi. Ditegur sama ulama itu maka dah. Kanja na coba kubola tak tajama makwa tu. Ya. Coba na aku na bola tak tajama makwa tu. Aja nak kumai. Kenapa di sini? Nah lihat orang. Jadi ada orang itu menyamar kalau di sini sembahyangnya biasa-biasa, tapi kalau kubola nak makai tak. Kenapa? Dia jaga itu yang di dalam. Inilah yang didapat oleh pandrita ini. Maka tama sempajak ko masih teritopa. Nah itu tuh guys. Dia bilang, coba namu jamai kubulata. Apa dikhawatirkan? Jangan sampai casing akhirat lisa na lino. Lisa na lino mi. Lino lisa na. Oli na akhirat. Lisa na lino. Dan inilah yang kita khawatirkan. Maka ini tantangan berat juga penceramah. Tidak mudah juga jadi penceramah. Karena kalau salah-salah, casing, akhirat, di sana, lino, Pak. Tania jamaah pakanai. Saya pakanai. Jangan cuma jamaah terus lebih pakanai. Penceramahnya sendiri harus dipakanai. Agak kata tak menceramah. Apa? Kan seperti itu. Saya bilangi anakku kalau pergi ceramah waktu masih umur SD saya sudah bawa. Nah, kalau kita pergi ceramah begini biasa kamu bosi-bosi di jalan naik motor ke Pindrang sana, iya pakaian dikasih masuk dulu di joknya motor. Nanti di sana dekat baru masuk masjid ganti. Berbasah-basah dari rumah. Saya bilang ya anakku, nak, kalau kita pergi berdakwah begini, kita menunggu, berniat hanya ingin mendapatkan apa yang mau dikasih oleh panitia di sana, rugilah kita. Karena anak SD, ku bilangi begitu, anak bilang anakku, apa pelik Pak dicari? Saya bilang, kita mau meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil itu diajari itu anak-anak. Karena ini persoalan casing dengan Lisa.
Aga li sana. Aja kami saliwa lino, aja kami saliwa ngahera, li sana lino. Lebih remo li saliwa lino, li sana hera. Ini yang disanjung oleh Rasulullah SAW. Maka kita ini semua, bawa ke akhirat semua. Betul anak, niat 47 kubuangi. Kita ini bapak-bapak ini adalah ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Kita ini adalah pemimpin bagi perempuan. Ini pasti ahli tafsir sepakat bahwa semua suami pemimpin dalam keluarga. Kita sebagai suami harus pintar. Tega melok tatiwi itu lopita, kapalata. Tega melok tatiwi, tega melok tepat 7. Mau dibawa kemana ini keluarga? Maka ini orang yang berkeluarga harus dibekali. Isengnya, ini keluarga ini adalah diibaratkan kapal. Kau mau bawa kemana ini kapalmu? Menuju ridha Allah. Ibadah. Apa yang kita dapat di dalam keluarga? Kita dapat materi, kita dapat ilmu, kita dapat jabatan. Tiwi mana yang 47 ya kepuang Allah Ta'ala. Inilah akad tanah ini pembahasan ini malam. Kita dapat uang setiap hari. Mau dibawa kemana ini uang? Mencari ridha Tuhan. Kita dapat ilmu dengan belajar. Mau dibawa kemana ini? Dibawa ke Allah. Lepat 7 mana kepuang Allah Ta'ala. Dan kita sebagai kepala keluarga, kita adalah nahodanya. Kita adalah kaptennya. Kita adalah pilotnya. Lepat 7 keluarga untuk sapa riona kepuang Allah Ta'ala. Inilah amal dunia luarnya. Akhirat lisa'na. Apa yang dirasakan orang yang mengamalkan ini? Ketenangan batin, Pak. Ketenangan batin. Orang kantoran. Kalau tania pun Allah Ta'ala di sana, gampang capeknya. Tetapi kalau pun Allah Ta'ala di sana, namun biar bagaimana capeknya, tetap merasa tenang batinnya. Kenapa? Ada Allah di dalam hatinya. Ini teman-teman yang ngabdi di pesantren saya lihat begitu. Dengan tidak menafikan yang lainnya Pak, karena saya hidup di pesantren ya begitu. Apa aku bilangin teman-teman? Nah, kayak di Rahmatul Asri misalnya, mengabdi ke pesantren, tidak main hitung-hitungan kita. Biar pimpinan pondok mencukur rumput. Biar pimpinan pondok pegang cangkul, angkat batu. Ku kasih tahu yang muda-muda, jangan hitung-hitung materi kalau di pondok. Lillahi ta'ala. Hilanglah capeknya. Hilang capeknya. Bukan hanya capek yang akan hilang. Kehilangan nyawa akan hilang kalau pun Allah Ta'ala di sana. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi. Dia itu Nabi tahu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mati di medan perang. Dia Nabi tahu. Kenapa? Lillahi ta'ala yang dorong dari belakang. Walaupun nyawa harus pergi, malah itu yang ditunggu. Bukan dihindari, malah itu yang ditunggu. Lillahi ta'ala. Kita ini tanggal berapa hari ini? Besok tanggal 29 Zulkaidah kalau tidak salah. Ya tinggal 10 hari barangkali. Tanggal 30 besok. Tanggal 30 Zulkaidah berarti tinggal 11 hari lagi. Kita akan kurban. Nah ini juga. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari Aisyah, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqatid dam." De tugaga na sa Nabi ta'amala kami na napoji pong Allah Ta'ala yauman nahri di hari nahar tanggal 10 Zulhijjah ahabbu ila Allah min iraqatid dam. Yang lebih dicintai oleh Allah mengalahkan cintanya Allah kepada satu amal namanya makarobah. Jadi bagi yang mampu, begitu masuk tanggal 10 Zulhijjah, semua amalan sunnah tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan Allah kepada namanya mapacolok darah kurubah. Nah, pelajaran kita kalau dikaitkan dengan pelajaran malam ini, ya kok makarobah ki, jangan cuma casing. Rutinitas menyembeli sapi kambing, rutinitas bagi-bagi daging, rutinitas perbaikan gizi, rutinitas masih sedekah daging.
Apa lisekna? Ini yang harus didalami seharusnya. Agak lisekna. Agak lisekna ya gagai. Bukan rutinitas. Sebenarnya itu ada pesan mendalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karoba ini adalah amalan yang lahir dari nenek Nabi Ibrahim. Di situ ada pesannya. Sambungan hadis. Innaha lata'ti yaumal qiyamati bidhurufiha wa adlafiha wa ash'ariha bikuruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Majepu yoro karobana tawe nasan pungalat nasan nabitta pastilah tiwi hadir di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan rambutnya. Majepu yoro amalakna nasan nabitta Lattu ni kupung Allah Ta'ala sebelum darana tatapai kutanai patayibu biha nafsan, maka hiasilah jiwamu dengan karoba. Kurban itu dekat, macawe. Jadi tuma karoba, lai pacawe kia lewe kupung Allah Ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhat taqwa. Yang sampai kepada Allah bukan daging, bukan darah, yang sampai adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seharusnya yang orang makaroba ini jangan habis di pikiran membagi daging, memotong hewan. Ambil lisekna, agak lisekna. Seakan-akan Allah mapasa kuidi makadae. Ingerangi nenemu biasa. Iya ro anakna Nabi Ismail, maka telelau kupung Allah Ta'ala. Dalam sejarah kalau tidak salah Bapak Ibu, karena ini lupa-lupa tidak sama otak yang lain-lain ini, otak saya kadang lupa, maka saya sering bawa buku. Kalau tidak salah 21 tahun itu Nabi Ibrahim milodo kupung Allah Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniai saya anak saleh. Lebih 20 tahun. Umur 86 baru lahir. 86 umurnya Nabi Ibrahim baru lahir Ismail. Bayangkan saja. Falamma balaga ba'ahu sa'ya. Angkatonga ya anak yang diminta 20 tahun lebih. Falamma balaga ma'ahu sa'ya wattuna laidapi ni ya anak meloponi maraja ni wadini na bantu-bantu tumatuanna. Qala ya bunayya makkada Ibrahim ku anakna ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Anakku ita kira lalatin roku gere kuna panzur maza tara maragaraga tangakmu. Qala ya abati fal matu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah, bapak akan mendapatkan saya sebagai orang yang sabar. Ini analisanya ya. Nabi Ibrahim diminta tega tapa diolo. Elokku ya reka hawa nafsumu, kesayanganmu sama anakmu. Ternyata neneka sukses mendahulukan perintah nepung Allah Ta'ala. Digoda anaknya oleh setan, anaknya juga sukses patuh untuk disembeli. Digoda mamanya Siti Hajar, mamanya juga ternyata juga satu keluarga ini kompak mendahulukan perintah. Inilah pesannya. Jadi setengahnya orang mak gere di ibadah kurban itu, ini yang disuruh ingat. Agia ginalau kupung Allah Ta'ala, Pak dioloi daripada elok tak. Itu pesannya. Itu pesannya. Tapi karena orang kadang sibuk-sibuk dengan daging, ya lupa ya. Lupa ajaran yang diinginkan oleh Allah. Maka ini harus disampaikan ke keluarga kita lah yang sampaikan. Nah biasa ro'a. Jadi apa yang kita minta? Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pesannya ini harus Pak Diolo diutamakan, diprioritaskan pun Allah Ta'ala dibandingkan kemauan. Jadi, ia rocinata harus ipacio kelok na pun Allah Ta'ala. Begitu pesannya. Pesan dari ini. Sehingga di dalam hati kita ini pesan Allah terkadang bertentangan dengan nafsu. Nafsu itu yang selalu mau melawan. Disuruh ke sana oleh Allah, nafsu mau ke sana. Memang selalu berseberangan hawa nafsu. Inilah mujahadah namanya. Mujahadah itu
berjuang supaya hawa nafsu kita ngikut kepada Allah. Dan itulah isinya kurban. Sehingga Allah itu tiap tahun, setiap bulan Zulhijjah, ingerangin nenekmu. Masuk bulan Zulhijjah, ingerangin nenekmu. Masuk bulan, ingerangin nenekmu. Kepatuhan kepada Allah. Itu pesannya, Bapak Ibu sekalian. Berkali-kali di mimbar ini, karena saya mengingat bacaan saya di kitab yang saya bacakan anak-anak di pesantren, namanya Kitab Tanwir. Kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah, namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, seorang pandita Lopo, wali sufi. Dia cerita, Ra'aitu Rabbi fil manam. Wah, ini pandita. Wit siruntuk kakna sepuakku leletin roku. Ya, tapi ini mimpi pandita Lopo ini. Jadi ada orang yang dikasih hadiah oleh Allah, mimpi ketemu Nabi Muhammad. Bahkan ada ini mengaku mimpi siruntuk pun Allah Ta'ala. Yang mimpi ketemu Nabi Muhammad, selamatlah Bapak Ibu. Kalau sudah mimpi Nabi Muhammad, selamat. Nasabah makadai Nabi man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi au kama qala. Siapa yang mimpi melihat saya dalam tidurnya, maka saya betullah yang dia lihat. Nasabah ya rosetange de na mampu makadaya Muhammad. Ini ada orang tanya Nabi Muhammad. Nabi suruh untuk Allah Ta'ala. Dia bilang, Ya Rabbi Epuang, kaifat tariku ilaik. Bagaimana jalan menujumu? Peko caraku pada pialeku kuidi. Itu pertanyaannya, sang Abu Yazid. Apa jawaban Allah kepadanya menurut pengakuannya? Khalli nafsaka wa ta'al. Khalli nafsaka wa ta'al. Salaiwi hawa nafsumu, baru ke sini. Jadi orang kalau tidak mau melawan hawa nafsunya, tambah tebal itu lapis pahlawana si bawah Allah Ta'ala. Misalnya nafsu, marah selalu. Kan nafsu itu, marah pada waktunya ada. Rasulullah sendiri biasa marah. Tetapi kalau selalu marah, tanyana unrunanya itu, nafsu itu yang bicara. Jadi kalau itu dipelihara, tambah tebal itu dinding-dinding kita dengan Allah. Baru di satu bernama marah. Belum lagi, nafsu juga itu adalah seke, kikir, makaroba. Makaroba itu bagusnya dibagi 3. Sepertiga untuk makaroba, sepertiganya untuk disedekahkan, sepertiganya untuk kepakir miskin, yang sisanya sepertiganya untuk orang kenalan walaupun orang kaya. Lebih bagus, lebih banyak disumbangkan walaupun jangan sumbangkan semua karena Nabi juga makan korbannya walaupun sedikit. Tetapi di hati ini, engkau si sekek mak bici. Gila semigala ada itu mau bagi tuh. Ila ini silak de matabu masa melo ya ya. Siapa yang bicara ini? Hawa nafsu. Kalau diturusi itu, mabela si polir puang. Banyak sekali saya membaca kitab itu dibacakan anak-anak. Penyakit hati, berderet. Angka ni siriati, angka ni matempuat, ni melok riasa, pokoknya banyak sekali ini di dalam. Kalau itu dipelihara, inilah kata Allah, Khalli nafsaka wa ta'al. Salaiwi itu hawa nafsumu, nak pajoka kumai. Betuan kalau kamu memelihara nafsumu, ndak bisa kok ke sini. Bela kok ndak bisa kok mak depek kok iya. Gampangnya diceramahkan, Pak Adi. Gampangnya diceramahkan. Tapi saya harus mengakui bahwa saya sebagai penceramah sendiri mengakui bahwa sulit. Si dimi bawang, na cauka, apa itu? Keikhlasan. Guruku ke pesantren waktu saya di DDI. Itu guru saya, Andre Guru Tepase, Andre Guru Temansur. Ini adalah murid-murid langsungnya Andre Guru Tambo Dalle. Kami pasan nama kaiga. Ikhlas kona, ikhlas kona, ikhlas kona. Maka dah kaya biasa waktu saya aliyah. Mau kak berangkat ke Mesir, ikhlas kona. Mah gina tulis ikhlas je pasan na ye.
Ternyata Bapak Ibu, keikhlasan memang sulit. Dan mereka sukses memberi nasihat begitu karena saya lihat mereka memang orang-orang ikhlas. Bayangkan, ngajar habis asar, ngajar habis isya, ngajar habis subuh, ngajar di kelas. Denang kena mengeluh. Tak pernah mengeluh. Tidak bicara gaji. Tidak ada bahas itu gaji. Malah mereka gajinya yang karena PNS, gajinya sebagian disumbangkan untuk guru ke pesantren. Bayang. Maka daka wajar memang kalau beliau-belian muridnya di guru tak ini mengajarkan keikhlasan. Sedangkan iaro lagi si di mau diperjuangkan sangat susah. Maka kata dalam mimpinya Abu Yazid, kaifat tariku ilaik, bagaimana caraku ma'adepe kuidi puang. Maka dia puang Allah Ta'ala, khalli nafsaka wa ta'ala, salaiwi tu hawa nafsu munat pajok ka kumay. Depa 5 menit masih panjang. Ya. Yeah. Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam beramal laitiwi ye hati, jangan sampai tercecer. Karena begini ada juga penyakit, tapi tidak ada jamaah masjid raya ya. Saya de lo pakai naik ye, de sisa gaga kuatiku melo ka pakai naik. Tidak ada Bapak Ibu. Ini jamaah masjid saya tahu. Ya. Terkadang orang bisa terjebak. Ya kalau rajin malulisu ke tempat ibadah. Dikira sudah brilian, sudah kristal, sudah ulaweng. Padahal di sana apa isinya? Matempu. Nanggap kecil semua tetangga-tetangga yang tidak serajin dia. Laba nih. Kenapa? Keropos isinya. Keropos itu. Karena kebaikannya sudah menyebabkan dia terjebak dalam dosa yang lainnya. Padahal seharusnya bertambah itu ibadah, bertambah baik, bertambah tawaduklah hati ini. Fastabiqul khairat, nasabung Allah Ta'ala, berlomba-lombalah di dalam kebaikan, kalahkan orang. Perintah ini. Kalau orang salat 2 rakaat, kita 4. Kalau orang 4, kita 6. Kalau orang 6, kita 8. Perintah boleh Allah Ta'ala. Tetapi merasa lebih dari orang, tania deceng. Pelanggaran agama. Saya ulangi ini karena ini berbahaya. Berusaha menjadi lebih baik dari orang, perintah oleh Allah Ta'ala. Orang ngajinya 1 juz, kita 2 juz. Perintah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalahkan orang. Berusaha lebih baik dari orang, kata Allah Ta'ala. Tetapi merasa, beda ini. Engkau merasa ini. Merasa lebih baik dari orang, pelanggaran agama. Tania deceng itu. Maka berusaha untuk menjadi lebih baik dari orang, perintah. Tapi merasa larangan, tidak boleh. Agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu khardalin min kibr. De tunatama langsung tahu ke surga. Nareko engkau pakuatinnya sebesar biji sawi, sebesar kesi daripada kesombongan. Apa itu kesombongan? Merasa lebih baik dari orang, dari segi harta, dari segi pak disengeng, dari segi titel jabatan, dari golongan darah, apapun tidak boleh merasa. Ini merasa ini yang tidak baik, ini merasanya harus dibuang. Maka orang yang baik itu adalah orang yang tidak pernah merasa lebih baik dari orang. Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah wajar sekali lagi Rasulullah ini pembahasan kita. Nunjuk ke hatinya, takwa itu di sini. Hanya merasa ini sudah merasuk dalam hati. Labe itu karena tidak akan bisa langsung masuk surga betuan. Pelanggaran besar. Pelanggaran besar. Semoga dengan pengajian kita Bapak Ibu sekalian,
hati kita ini terus kita bawa, ajak daya lupai, kita ini adalah pejuang-pejuang, lipat 7 kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah keroba yang dekat bukan hanya rutinitas kita menyembelih dan makan daging, tetapi ada pesan besar di dalamnya bahwa ingerang ini nemu, lipat diolo ya patongan aku Allah taala daripada keinginannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih panitia. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tabe pembahasan kalau saya di sini selalu seran ulang saja. Ilmunya hanya begitu-begitu saja. Tidak kemana-mana karena Masjid Raya memang pengajiannya rutin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.